3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi IPS di SMP kelas 7, yaitu mengenai bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Kita sebagai manusia tinggal di mana sih? Coba tebak. Yaps, betul sekali. Kita sebagai manusia tinggal di suatu permukaan bumi. Tapi hanya di ruang tertentu saja loh. Kenapa kok hanya di ruang tertentu? Kenapa kok nggak di seluruh permukaan bumi saja, Kak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas lebih lanjut. Ya, baik. Jadi pada materi bab 1 itu ada materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum itu, apa sih ruang itu? Ada yang tahu? Ya, jadi ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Meliputi apa saja? Ada yang pertama perairan, yang kedua daratan, dan yang ketiga ada lapisan bumi. Nah, itu tadi makanya mengapa kita sebagai manusia tidak tinggal di seluruh permukaan bumi. Ya karena di permukaan bumi itu kan ada perairan. Ya masa iya kita mau tinggal di air? Meninggoy dong. Canda. Teman-teman sudah tahu belum bahwa ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda-beda loh. Nah, karena perbedaan karakteristik tadi itu menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan atau keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Contoh nih, ada pergerakan orang atau yang disebut dengan mobilitas penduduk, ada pergerakan barang atau energi yang disebut dengan transportasi, dan ada juga perpindahan gagasan atau informasi yang disebut dengan komunikasi. Wah, ternyata di sekitar kita banyak sekali terjadi interaksi antar ruang ya guys ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi apa saja sih yang dapat menyebabkan adanya interaksi antar ruang? Mari kita simak. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind. Pertama-tama kita akan memahami lokasi melalui peta terlebih dahulu ya. Pengertian peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lalu peta memiliki unsur-unsur yang terdiri dari judul peta, skala, orientasi utara, simbol, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Lalu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai letak dan luas Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia menjadi wilayah tropis. Lalu, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Berkat posisi ini, Indonesia menjadi
jalur strategis perdagangan internasional, dan letak geografis ini sangat menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. Lalu luas Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang dimana 2/3-nya adalah lautan. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa sih pengertian sumber daya alam itu? Jadi, pengertian sumber daya alam merupakan suatu potensi yang terdapat dari suatu wilayah atau suatu negara tertentu yang ditemukan oleh manusia, kemudian oleh manusia dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi sumber daya alam di Indonesia tentunya sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita simak satu persatu untuk mengetahui apa aja sih potensi yang terdapat di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia dicontohkan menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan dapat dicontohkan yaitu ada rotan dan kayu. Kemudian ada potensi sumber daya tambang, yaitu ada 3 contoh. Yang pertama ada minyak bumi, emas, dan batu bara. Kemudian juga ada potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia juga terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama ada perikanan, yang kedua ada hutan mangrove, dan yang ketiga ada terumbu karang. Sekian materi manusia, tempat, dan lingkungan yang dapat kami sampaikan. Apa yang kalian dapatkan dari penjelasan tadi? Banyak ya pastinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.